warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Winarni akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai dasar relasi sosial dan juga relasi gender dalam Islam. Nah, jadi di sini nanti saya akan mengulas tentang nilai-nilai apa saja yang mendasari adanya relasi gender dan juga relasi sosial dalam Islam. Nah, sebelum membahas lebih dalam, perlu kita ingat kembali apa itu relasi gender dan juga relasi sosial. Nah, relasi gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan itu terdapat keserasian dalam pembagian kerja yang tidak merugikan salah satu pihak. Nah, contoh dari relasi gender ini sendiri yang mudah kita temui dan bisa kita buat contoh adalah yaitu pada relasi keluarga, yaitu antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri yang berdiri atas landasan sikap saling memahami, saling mengenal, dan juga saling tanggung jawab antara hak dan juga kewajiban dalam rumah tangga dan juga dalam bekerja sama dalam rumah tangga tersebut. Sedangkan relasi sosial adalah hasil dari interaksi atau tingkah laku yang dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan yang sistematik atau maupun antara dua orang atau lebih, yang mana terjadi hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan tersebut ataupun dengan pihak dan juga orang yang lain ataupun dengan masyarakat di mana interaksi tersebut saling mempengaruhi. Nah, di sini saya membagi pembahasan menjadi beberapa subtema, yaitu yang pertama ada relasi gender, yang kedua ada ketimpangan, yang ketiga ada kasus, dan yang keempat ada gender dalam dakwah. Jadi terdapat beberapa nilai-nilai dasar dalam Islam tentang relasi gender, yaitu yang bisa kita temui atau kita jumpai dalam Al-Quran, hadis maupun ilmu fikih. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada jenis-jenis teks ataupun ayat yang dimana saya bagi menjadi 3, yaitu ayat-ayat yang mengindikasikan adanya relasi, lalu ayat-ayat yang subordinat, dan juga ayat-ayat yang domestifikasi, yakni domestifikasi dari perempuan. Nah, dapat kita lihat atau kita simpulkan bahwa dalam hal ini dalam ayat Al-Quran ini seolah-olah saling kontradiktif, di mana ada ayat-ayat yang berindikasikan adanya relasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu pada surat At-Taubah ayat 71 dan juga Al-Ahzab ayat 35. Nah, pada surat Al-Ahzab ayat 71 Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyerukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa Allah telah mengatur hak maupun kewajiban laki-laki dan perempuan itu dalam Islam itu setara, baik dalam menjalankan ibadahnya maupun berimannya dan menjalankan semua kewajiban-kewajiban dalam Islam. Nah, selanjutnya diperkuat lagi pada surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah, maka disiapkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, Allah pun dalam memberi ampunan dan juga dalam memposisikan tentang kehormatan laki-laki dan perempuan itu adalah adanya relasi atau setara antara laki-laki dan perempuan, maupun dalam Allah menyiapkan pahala dan juga ampunan bagi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, sedangkan
Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang subordinat, di mana ayat ini mengindikasikan adanya yang satu di atas yang lain, yaitu tidak setara. Di mana ayat yang pertama adalah ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki dan sebagian lain yang perempuan. Jadi pada ayat 34 surat An-Nisa ini Allah berfirman bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, dan Allah telah melebihkan ibaratnya itu sebuah kekuatan untuk memimpin itu pada laki-laki saja. Nah, ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan khususnya, maka ketahuilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan bagi kaum perempuan istri hak yang sebanding dan kewajibannya, akan tetapi laki-laki suami memiliki kelebihan 1 tingkat daripada perempuan istrinya. Nah, pada ayat tersebut bisa kita telusuri bahwa laki-laki itu boleh laki-laki itu boleh lebih ke keinginannya seperti apa terhadap perempuan. Apakah dia ingin memiliki istri 1, 2, maupun 3, dan juga tidak sebanding dengan kewajiban yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dan Allah sendiri berfirman atau mengatakan bahwa suami itu atau laki-laki itu memiliki kelebihan yang tidak setara dengan perempuan. Nah, ada juga ayat-ayat yang domestifikasi, di mana ayat ini berindikasikan makna domestifikasi terhadap perempuan. Misalnya pada surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu perempuan tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik adalah tetap berada di rumah dan jangan berhias maupun bertingkah laku yang aneh-aneh di luar, karena itu seperti dikatakan mirip dengan orang jahiliyah. Nah, sedangkan melihat dari sisi hadis yang merupakan sumber otoritas kedua setelah Al-Quran, yang mana masyarakat dalam Islam itu biasanya mempunyai memposisikan hadis ini seringkali untuk menentukan suatu hukum atau suatu ketentuan dalam Islam. Nah, ironisnya dalam hadis-hadis pola relasi dan laki-laki dan perempuan itu selama ini didudukkan dalam posisi yang tidak setara pula, di mana terdapat hadis-hadis yang berindikasikan memposisikan perempuan sebagai subordinat yang disebut hadis-hadis misogini, yang mana misogini ini berasal dari kata misoginis yang berarti pula better of woman atau kebencian terhadap perempuan. Nah, di mana menurut Septigumiandari dalam bukunya tahun 2005 mengatakan bahwa hadis misogini adalah hadis yang mengandung pemahaman misogini, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad yang mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan dan bukan menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan, karena mustahil Rasulullah membenci perempuan. Di mana hadis-hadis misogini ini sering diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Abu Dawud. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda,
aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya melakukan atau meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa. Itu riwayat Bukhari. Nah, hadis ini terkait erat dengan kepemimpinan perempuan Rasulullah. Juga bersabda lagi, tidak akan beruntung suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kepemimpinan pada perempuan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin orang lain. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menyatakan bahwa istri tidak boleh menghalangi permintaan suaminya sekalipun di punggung unta, tidak boleh berpuasa sunnah tanpa seizin suami, tidak boleh bersedekah tanpa seizin suami, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Dan apabila berbuat demikian, Allah akan melaknatnya sampai ia bertobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selain dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis ini, nah kita juga dapat melihat dari teks kitab fikih. Karena juga tidak dapat bisa dipungkiri bahwa masyarakat itu sering menggunakan ilmu-ilmu fikih, khususnya dalam membahas tentang perempuan. Nah, di mana masyarakat Islam ini menggunakan referensi-referensi dari kitab-kitab kuning seperti kitab Okujulujain yang berisi banyak sekali domestifikasi terhadap perempuan, dan juga kitab-kitab Qurratul Uyun, Adabul Mu'asyar dan lain sebagainya. Nah, dalam kitab-kitab fikih ini, di mana yang pertama, istri itu wajib menyerahkan tubuhnya kepada suami, yang diriwayatkan oleh Nawawi pada halaman 8 dan juga 9, yang bunyinya seorang istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami meski sedang berada di atas punggung unta. Lalu yang kedua adalah tugas istri adalah urusan domestik, yang mana Asmuni ini mengatakan urusan tamu, politik, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi adalah urusan laki-laki. Suami berhak tidak memperkenalkan perempuan untuk ikut campur di dalamnya, kecuali dibutuhkan. Sedangkan urusan kamar, dapur, dan urusan rumah tangga yang lain adalah khusus urusan perempuan. Nah, dan dia atau laki-laki itu berhak menolak jika laki-laki diikutsertakan oleh perempuan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu istri dilarang keluar rumah tanpa seizin suami. Dan yang terakhir, suami boleh memukul istri. Nah, Nawawi dalam hal ini mengatakan suami boleh memukul istri karena menolak berhias, diajak tidur, keluar rumah tanpa izin suami, membuka wajahnya di hadapan laki-laki bukan mahram, dan bercakap-cakap dengannya. Nah, dari ayat Al-Quran, hadis maupun ilmu-ilmu fikih tersebut, semuanya masih berisi tentang kontradiktif antara relasi laki-laki dan juga perempuan dalam Islam. Nah, tugas kita atau PR pada masa ini adalah dimana kita semua sebagai umat Islam harus memiliki atau harus bisa menafsirkan lebih dalam atau lebih detail lagi tentang ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dan juga ilmu-ilmu fikih tersebut dengan pemikiran-pemikiran kontemporer dan juga ilmu-ilmu kontemporer yang dewasa ini sudah atau cukup diriwayatkan oleh ulama-ulama dan dibahas dalam biasanya pada basul masail pada pondok-pondok pesantren yang membahas tentang perempuan dan juga laki-laki. Tidak semata-mata menelan mentah-mentah hadis maupun ayat-ayat Al-Quran dan juga ilmu fikih yang telah ada. Nah,
Selanjutnya yaitu subtema ketimpangan. Nah, berdasarkan dari nilai-nilai dasar yang baik dalam Al-Quran, hadis maupun ilmu-ilmu fikih tersebut yang masih adanya kontradiktif dan didukung pula oleh konstruk yang dibangun oleh masyarakat, maka tidak sedikit terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, seperti inferior, terus adanya materialis, determinisme dan juga bias gender ya. Nah, yang pertama dari interior, yaitu di mana masyarakat itu selalu menganggap bahwa wanita itu berada di bawah dominasi laki-laki, dan tentunya baik itu secara ekonomi, wanita itu selalu bergantung pada laki-laki. Itulah ketimpangan yang terjadi di masyarakat, di mana masyarakat itu menganggap bahwa laki-laki itu adalah superior dan wanita itu selalu berada di bawah laki-laki, yaitu inferior. Nah, yang selanjutnya yaitu di mana anggapan tersebut oleh seorang ahli Karl Marx dan juga Engels, pola relasi tersebut itu dalam masyarakat mereka menganggapnya sebagai materialis determinism. Nah, pada suatu penelitian oleh Fernando Bartolome, dalam penelitiannya itu mencoba membuktikan kebenaran teori ini. Nah, ditemukan jadi ketimpangan di mana pada rumah tangga itu seorang suami istri sama-sama bekerja dan berkarir. Nah, justru si istri itu mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang menghabiskan waktu untuk mengerjakan reproduksi atau pekerjaan domestik yang tidak bernilai pasar. Nah, jadi menurut penelitiannya Fernando ini, jika perempuan itu melakukan suatu pekerjaan dan berkarir, justru perempuan ini memiliki beban ganda, yaitu tetap melakukan reproduksi yang tidak bernilai pasar dan justru melakukan beban ganda. Nah, keadaan yang tidak seimbang ini disebabkan oleh nilai-nilai patriarki yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga saja, akan tetapi oleh semua masyarakat dan bahkan itu sampai negara. Nah, yang selanjutnya adalah bias gender, yaitu suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara, yang mana pandangan-pandangan tersebut akhirnya akan melahirkan suatu relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, sehingga terjadinya diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan, subordinasi, stereotip, dan juga bahkan beban ganda dan juga tindak kekerasan terhadap perempuan. Nah, subtema selanjutnya adalah tentang kasus relasi gender dan juga relasi gender antara laki-laki dan juga perempuan dari adanya fenomena ataupun kontradiksi yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa faktanya banyak kasus-kasus besar maupun kasus-kasus kecil ini yang tidak terungkap, terjadinya ketidakadilan gender. Nah, contohnya yaitu yang pertama pada keluarga atau fenomena atau kasus keluarga buruh perempuan, di mana faktanya dewasa ini banyaknya perempuan itu menjadi tenaga buruh pabrik, seperti kasus 5 buruh perempuan di pabrik pada Kabupaten Bogor. Nah, yang selanjutnya yaitu double burden, yaitu kasus para birokrat perempuan di Kecamatan
gede bagi melakukan dua peran sekaligus, yaitu menjadi peran ibu rumah tangga sekaligus pejabat pemerintahan. Nah, kasus yang ketiga yaitu pencari nafkah, di mana kadangkala laki-laki itu justru memanfaatkan semena-mena adanya relasi gender itu untuk mempergunakan atau menyuruh istrinya itu sebagai pencari nafkah utama. Nah, dari kasus-kasus tersebut bisa kita simpulkan bahwa relasi gender yang ada pada laki-laki dan perempuan itu masih saling kontradiktif, baik berdasarkan dasar-dasar dalam Islam, dan masyarakat itu masih belum memahami betul bagaimana seharusnya relasi dan gender itu diterapkan semestinya dalam kehidupan berkeluarga maupun masyarakat dan juga bernegara. Nah, subtema selanjutnya adalah gender dalam dakwah. Nah, sebenarnya jika terjadi relasi gender yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik dalam Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari, wanita itu memiliki peran atau poin tersendiri dalam dakwah, yang dimana yang pertama yaitu perilaku wanita modern. Nah, dimana wanita modern yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, perempuan yang cerdas dan perempuan yang berilmu agama luas, perempuan yang mondok di pondok pesantren, yang perempuan yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, di pondok-pondok pesantren, itu bisa memfungsikan indera keagamaannya untuk berdakwah dan menciarkan nilai-nilai ajaran Islam pada masyarakat. Nah, selanjutnya sifat dari perempuan yang akrab dan mengayomi ini juga merupakan poin dan juga ciri tersendiri bagi perempuan untuk beraksi atau action dalam dakwah. Tidak hanya laki-laki saja yang bisa melakukan peran dakwah dalam Islam, melainkan juga perempuan. Nah, jadi masih menjadi PR kita semua untuk bagaimana bisa memberikan relasi atau bisa memahami bagaimana relasi sosial dan juga relasi gender dalam Islam dan dalam kehidupan bermasyarakat pula, agar kita bisa memanfaatkan relasi-relasi dan juga kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa menciarkan nilai-nilai Islam, untuk bisa berperan dalam Islam maupun berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas semua kekurangan dan juga kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.